And I've been dreaming in it, a life worth living in. Selamat siang sahabat podcast Disko Info Menyapa. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati dalam seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Selamat bergabung kembali bersama kami, tim podcast Disko Info Menyapa bersama saya, Mario Sekewael, salah satu host di podcast ini. Telah bergabung bersama dengan kami para narasumber di saat ini. Yang pertama, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Yosua Dede Filipus, SP, MSI. Apa kabar, Pak? Baik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Selamat datang di podcast kami, Bapak Oyang, atas segala kesibukan tapi menyempatkan diri dalam kesempatan hari ini. Yang kedua, kami menyapa Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Riki H. Petrus, SPD MM4. Selamat datang, Pak, di acara podcast ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Mario. Baik, Bapak. Baik. Dan narasumber yang berikut merupakan salah satu dokter hewan dari Klinik Hewan Politeknik Benemboy Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Dokter Hewan Shirley Melani Luji, MSc. Apa kabar, Ibu Dok? Baik selalu. Puji Tuhan. Terima kasih atas seluruh kesempatan yang boleh bersama-sama dengan kami dalam podcast kali ini. Hari ini, sahabat podcast Diskominfo Menyapa, kami mengangkat tema Bersatu Melawan Rabies. Dan seperti kita ketahui, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya adalah tentang peternakan, masalah yang cukup meresahkan masyarakat saat ini di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah penyakit rabies dari hewan peliharaan anjing. Mungkin Bapak Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya bisa menyampaikan paparan tugas dan peran seperti apa yang sementara dilaksanakan oleh instansi terkait. Baik, terima kasih Pak Mario. Memang benar bahwa salah satu fungsi Dinas Pertanian dan Pangan itu mencakup fungsi-fungsi di bidang tanaman pangan hortikultura, di bidang perkebunan, di bidang ketersediaan pangan dan konsumsi pangan, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah di bidang peternakan yang mencakup kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Nah, itu artinya bahwa penyelenggaraan urusan pertanian dan pangan harus mampu memberikan atau memberi kepastian kepada masyarakat tentang kesehatan terhadap hewan-hewan yang peliharaan masyarakat, tetapi juga kesehatan masyarakat veteriner, artinya menjamin tidak adanya penularan penyakit dari masyarakat, dari hewan yang peliharaan ke masyarakat atau sebaliknya yang dapat menimbulkan masalah serius dalam penanganannya. Jadi memang di aspek ini ada dua hal penting, yaitu bahwa hewan peliharaan harus sehat dan juga masyarakat pemeliharanya juga atau seluruh komunitas masyarakat harus sehat dan tidak terjangkit dari hewan yang penyakit yang dibawa oleh hewan peliharaan, maupun mereka sendiri masyarakat secara umum tidak menularkan penyakit ke hewan peliharaan. Mungkin itu yang paling utama, termasuk hari ini adalah soal rabies. Yang tadi ditanyakan bahwa memang rabies itu ditularkan dari hewan peliharaan ke masyarakat. Bisa siapa saja, bisa pemeliharanya, tetapi juga bisa orang-orang di sekitarnya, seluruh warga masyarakat yang mengadakan kontak dengan hewan-hewan peliharaan yang terjangkit rabies. Iya, Pak Kadis, mungkin dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kadis, apakah sudah ada kasus rabies di kabupaten ini, Pak? Iya, jadi memang kondisi geografis kita dengan kendala keterbatasan akses transportasi memungkinkan seringkali ketika terjadi gigitan oleh hewan yang bisa menularkan rabies. Nah, sering masyarakat melihat bahwa yang menularkan rabies itu cuma anjing, padahal kucing
termasuk hewan-hewan berdarah panas itu berkemungkinan menularkan penyakit rabies. Jadi termasuk kucing yang dipelihara di rumah pun jika dia memberikan gigitan atau cakaran, anjing jadi bukan cuma soal gigitan, cakaran maupun air liur dari hewan yang terkena rabies itu berpotensi menularkan kepada manusia. Nah, kembali ke kendala kita adalah bahwa tahun lalu kita punya satu kasus di Moa, dan untuk memeriksa hewan ini terkena rabies atau tidak, kita harus mengirimkan sampelnya ke laboratorium. Kita belum memiliki laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan terhadap sampel daripada hewan yang terkena rabies ini. Nah, kita tahun lalu sempat mengirim karena di Pulau Moa gampang penanganannya, langsung kita kirim via udara, dibawa ke laboratorium dan hasilnya memang positif. Jadi sebenarnya bukan cuma soal kemarin kita kirim, bahwa MBD itu dari dulu adalah daerah endemik rabies. Karena dia secara umum Maluku dan NTT itu di Indonesia itu daerah endemik rabies. Jadi apalagi kita ada di wilayah perbatasan antara Maluku dan NTT di mana dua-duanya endemik rabies dan kita juga endemik rabies, sehingga ketika ada lalu lintas ternak atau lalu lintas hewan yang memungkinkan terjadinya perjalanan hewan dari wilayah-wilayah yang endemik ini, sangat mungkin terjadi rabies. Jadi secara umum kita ingin menegaskan bahwa daerah MBD sangat berpotensi rabies dan sudah pernah gitu. Sudah pernah ada, kemarin juga ada, dan hari ini kita mendapat laporan dengan gejala-gejala mirip rabies, walaupun kita belum sempat mengirimkan sampelnya, tetapi kita hampir memastikan bahwa itu rabies. Itu masalah kita. Iya. Jadi di dalam konteks ini kita ingin bilang bahwa bukan soal ada tidak ada, tapi kita endemik dan potensi itu sudah ada sejak dulu dan menjadi sesuatu yang setiap saat bisa terjadi. Itu sebenarnya yang ada di Maluku Barat Daya. Iya Pak Kadis, mungkin yang ingin kami tanyakan kembali dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Kadis Pertanian dan Pangan tentang ada laporan di daerah-daerah yang gejala-gejalanya mirip dengan apa yang bisa kita sebutkan penyebaran virus rabies ini telah beredar di tengah-tengah masyarakat. Itu daerah mana Pak kira-kira yang telah dilaporkan Pak? Jadi dalam beberapa kasus kita kan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Sejak tahun lalu kita sering mendapat laporan kasus gigitan. Dan kita kemudian melihat bahwa hampir semua wilayah itu yang paling endemik itu, paling tinggi potensinya itu sebenarnya di daerah Kisar, daerah Lemola. Nah, hari ini kita dapat laporan di Babar juga. Dan karena itu setiap tahun kita memang mendorong upaya vaksinasi anjing di daerah-daerah itu. Daerah-daerah yang pertama populasi penduduknya banyak, otomatis karena populasi penduduk banyak dia berkorelasi dengan jumlah hewan peliharaan. Makin banyak penduduk, dia makin banyak memelihara hewan peliharaan, berarti tingkat jumlah populasi hewan peliharaan terutama di Maluku Barat Daya ini kan, hewan peliharaan yang paling banyak tuh ayam, babi, dan anjing. Itu yang kemudian di mana anjing ini sangat berpotensi menularkan rabies. Dan tadi itu di Kisar, Lemola, dan Babar, tapi tidak tertutup kemungkinan wilayah-wilayah lain di Maluku Barat Daya karena akses transportasi antar pulau ini sering terjadi. Memang keuntungan kita antar pulau, jadi kalau di satu wilayah terjadi, kita sebenarnya bisa lebih mudah menutup pintu wilayah lain. Yang penting kesadaran masyarakat untuk tidak membawa hewan atau mendistribusikan lalu lintas ternak ini dari satu pulau ke pulau lain kalau ada kondisi seperti ini. Jadi sebenarnya kemarin tuh laporan di Babar, kita bicara dengan Pak Camatnya, ternyata ada hewan yang diduga terjangkit rabies yang terbawa dari pulau lain yang datang ke
wilayah itu. Jadi memang selama ini tidak terlalu tinggi laporan di Babar. Yang paling tinggi laporan sepanjang beberapa tahun terakhir adalah di Kisar dan di Lemola, di Timor Lapor. Nah, dan untuk itu, karena laporan, kita dapat laporan Februari itu di Kisar soal peningkatan kasus gigitan, juga dari dinas teman-teman di Puskesmas Onril dan Puskesmas Rebelau melaporkan, kita mengirim tim untuk melakukan vaksinasi. Ada sekitar 250 ekor anjing di Pulau Kisar yang sudah kita vaksin. Sementara untuk Babar kemarin kita mengirim vaksin sebanyak 450 vaksin. Jadi seluruh vaksin itu dibantu gratis oleh pemerintah dan disediakan oleh pemerintah provinsi, dan kita sementara berupaya untuk nanti secepatnya juga kita menyediakan vaksin untuk vaksinasi di wilayah Letimo Alakor ini, sehingga bisa menjawab kebutuhan bebasnya hewan-hewan peliharaan kita dari rabies tadi. Jadi memang itu yang kita lakukan. Memang selama ini vaksin rabies itu disediakan oleh Balai Besar Veteriner di Maros untuk didistribusi ke seluruh wilayah Indonesia Timur, dan ini kita ambil di provinsi. Kemarin provinsi kita bersyukur, provinsi mengirim kita ada 700 vaksin ya, untuk 700 ekor anjing, dan sudah di dua wilayah sudah, tinggal kita dorong ke wilayah Letimo Alakor yang termasuk sangat potensi rabiesnya cukup tinggi. Kami kira itu. Pokoknya mungkin yang sebelum saya beralih pertanyaan kepada Ibu Dokter Hewan, dari stok vaksin rabies yang ada ini, kira-kira mencukupi atau tidak Pak dari ketersediaan yang ada saat ini Pak? Jadi kalau kita sih vaksin 150 itu sudah kita pakai, kita sementara mengupayakan untuk segera mungkin menyediakan stok vaksin untuk beberapa yang wilayah yang tadi. Jadi memang masih kekurangan vaksin, tapi di provinsi pun harus meminta dari Balai Besar Veteriner di Maros. Nah, sementara di provinsi belum ada stok lagi dari Balai Besar Veteriner di Maros, karena stok buffer yang provinsi untuk penyangga Kota Ambon, karena Kota Ambon itu termasuk daerah yang tinggi kasus rabies ya. Jadi sudah di-offer sebagian ke kita. Nah, berarti kita masih harus mengupayakan, itu sudah dibawa ke Babar. Kita masih mengupayakan untuk yang Lemola ini belum kita lakukan vaksinasi. Jadi masih ada wilayah yang harus kita dorong. Terima kasih Pak Kadis pertanyaan tentang. Saya kira paling utama itu sebenarnya karena kita endemik, potensinya sudah ada sejak dulu. Kesadaran masyarakat itu penting. Pertama untuk mau memvaksinasi hewan peliharaannya, karena banyak masyarakat kita samperin ke rumah-rumahnya, kita datang minta untuk divaksin. Ternyata banyak juga yang tidak bersedia melakukan vaksinasi. Iya Pak Kadis, mungkin yang menjadi persoalan yang tadi disampaikan tentang kesadaran masyarakat untuk memvaksin hewan ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kadis bagi kami bersama. Baik, jadi memang seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa kadang petugas mendatangi penduduk yang punya hewan peliharaan anjing. Kan selama ini kita fokusnya adalah hanya memvaksinasi anjing. Kadang juga paling jarang orang ingin kucingnya divaksin, padahal kucing itu termasuk hewan yang dapat menularkan rabies. Jadi kesadaran masyarakat itu penting, apalagi di Maluku Barat Daya vaksinnya masih gratis. Jadi harusnya masyarakat bersedia untuk memvaksinasi hewan peliharaannya yang bisa menularkan rabies, demi untuk keselamatan dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi kalau dia tidak peduli dengan keselamatan diri, keluarga maupun orang sekitarnya, itu berarti dia bisa saja membiarkan hewan peliharaannya tidak divaksinasi. Nah, kalau di tempat-tempat lain yang ke klinik dan sebagainya, itu sudah vaksinnya harus berbayar.
kalau di Maluku Barat Daya pemerintah menyediakan vaksin gratis sehingga kita mengajak masyarakat untuk bisa dapat memvaksinasi hewan peliharaannya demi kesehatan hewan itu sendiri, tapi juga kesehatan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. Dan yang paling utama, memastikan untuk tidak membawa hewan dari wilayah lain tanpa diketahui status kesehatannya. Nah, dia harus mengurus surat keterangan kesehatan hewannya dan memastikan bahwa hewan berdarah panas yang dia bawa dari tempat lain yang mudah membawa rabies ini sudah juga divaksinasi rabies sebenarnya. Bahkan kita juga, petugas kita yang melakukan vaksinasi, kita dorong untuk harus bisa vaksin duluan, vaksin rabies ke manusianya dulu, vaksin supaya kalau dia melakukan pelayanan, dia meminimalisir risiko kalau dia tergigit oleh hewan yang dia vaksin. Jadi sebenarnya beta ding ale dong semua kalau peduli untuk ketong pung hewan, berarti ketong peduli untuk menyelamatkan ketong pung kehidupan dan menyelamatkan kehidupan orang lain. Sebenarnya itu yang paling utama sebenarnya. Iya. Terima kasih Bapak Kadis Pertanian dan Pangan yang boleh menjawab beberapa pertanyaan yang boleh sama-sama kita bahas bersama. Pertanyaan yang berikut mungkin bagi salah satunya Sri Kandi yang hadir saat ini sebagai narasumber kita. Ibu dokter hewan Dr. Hewan Sherly Melani Luji, MSc. Ibu Dok, mungkin sebelum kita bahas lebih banyak lagi dan detail tentang tema kita bersatu melawan rabies ini, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya rabies itu apa sih, Dok? Oke, siap. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih sudah diundang di podcast yang hari ini sebagai pembicara. Di sini saya mewakili teman-teman kolega dokter hewan. Kita tahu bahwa di Maluku Barat Daya ini dokter hewan di dinas ada 1 orang kolega saya, sama ada 2 dokter hewan yang dikirim perbantuan dari Kementerian Pertahanan. Saya sama teman saya lagi 1 dokter Putu. Di sini tugas dan fungsi kami adalah membantu Dinas Pertanian dan Pangan bidang peternakan sekaligus pelayanan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sangat excited sekali dalam podcast hari ini terkait dengan rabies. Nah, sebelumnya saya harus jelaskan secara garis besar apa itu rabies, apa itu sampai kurang lebih agak sedikit detail-detail karena kita orang awam kan sebenarnya kalau mengetahui tentang rabies itu secara garis besar saja. Bahkan orang awam pun tidak tahu sampai gejala-gejalanya yang dapat ditimbulkan, terus penanganannya bagaimana. Oleh karena itu, saya langsung saja membahas secara garis besar di sini. Rabies tersendiri itu biasanya kita kenal dengan penyakit anjing gila, atau juga bisa disebut dengan lisa atau hidrofobia. Nah, di sini saya mau tekankan bahwa rabies itu dia merupakan suatu virus yang tergolong dalam lisa virus keluarga Rhabdofamily. Jadi, virus rabies itu dia merupakan virus yang memiliki tingkat kematian sangat tinggi ketika terpapar pada hewan atau manusia. Karena virus rabies ini dia dikatakan virus. Virus itu dia menyebar melalui sistem syaraf perifer atau syaraf-syaraf tepi, kemudian naik ke syaraf pusat yang ada di otak. Tepatnya ada di hipokampus. Hipokampus itu berfungsi sebagai sel memori. Nah, itu tentang rabies, penyebab atau etiologi. Kemudian kita masuk di hewan-hewan rentan, spesies-spesies rentan apa saja sih? Karena masyarakat awam ini kebanyakan mereka hanya berpikir untuk kalau kena rabies itu palingan hewan yang pembawa ada anjing. Paling tahu, pokoknya dari anjing. Ternyata tidak. Menurut data statistik, untuk hewan pembawa rabies paling banyak 92% itu ada di anjing. Kemudian ada 6% di kucing dan 3% di kera. Tapi yang tadi sesuai perkataan dari Bapak Oyang bahwa
hewan-hewan berdarah panas. Itu juga bisa seperti kerbau, kambing, sapi, kuda, dia juga bisa terkena rabies, dan juga manusia. Makanya rabies itu dikatakan merupakan penyakit zoonosis. Jadi penyakit zoonosis itu sendiri adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, bisa juga dari manusia ke hewan. Nah, itu yang mengenai spesies-spesies apa saja yang biasanya terkena rabies. Kemudian kita masuk ke gejala klinis dari rabies. Sebelum sampai gejala klinis ke rabies, rabies ini biasanya kalau kita sudah manusia atau hewan terpapar rabies itu, gimana sih tingkat mortalitas atau tingkat kesakitan dan kematian itu tergantung ada beberapa faktor. Jadi sebelum hewan atau manusia mati, itu beberapa faktor, 5 faktor penting yang mendasari bahwa keganasan virus rabies di dalam tubuh diri hewan atau manusia. Yang pertama ada ketika hewan atau manusia kena gigitan luka, itu yang pertama berapa banyak sih virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu salah satu faktor. Yang kedua, berapa lama sih gigitan, banyaknya gigitan tunggal atau gigitan yang banyak. Kemudian ada ketika hewan menggigit manusia, apakah dia dekat dengan pusat syaraf atau tidak. Kemudian ada juga ketika kita manusia, saya bilang manusia tergigit oleh hewan, langkah apa saja sih yang dilakukan ketika gigitan. Makanya itu faktor-faktor penting. Rabies bisa menginfeksi manusia, keseriusan rabies itu sampai tahap mana. Kemudian kita masuk lagi di gejala. Karena rabies ini dia sebenarnya saya karena dokter hewan, saya dahulukan gejala ke hewan. Sebenarnya gejala rabies ke hewan itu Bapak, itu dia ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama ada bentuk yang modelnya model ganas, model tenang, sama sekali tidak menimbulkan gejala. Jadi di sini kalau orang yang anjing kena model ganas itu, biasanya ketika dia kena, dalam 2-5 hari pasti bakal mati. Itu pasti anjing mati. Tapi kalau model tenang, biasanya tingkat eksitasinya atau tingkat waktu virus masuk ke hewannya itu biasanya ada beberapa hari. Bukan sama seperti model ganas gitu. Jadi ketika dia masuk ke manusia atau masuk ke hewan, biasanya dalam waktu kurang lebih 8-2 bulan baru mulai menimbulkan gejala atau masa inkubasi, mulai dari virus masuk sampai menimbulkan gejala sampai pun bisa kematian. Dan yang paling bahaya lagi apabila hewan yang tidak memiliki gejala apapun, tiba-tiba saja hewan kita mati. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya kalau dilihat dari bentuk-bentuk keganasan yang saya paling takutkan adalah ketika terkena rabies dalam bentuk asimptomatis atau sama sekali tidak menimbulkan gejala. Itu kan sulit kedetek oleh kita dokter hewan maupun dokter manusia. Nah, untuk gejala-gejala dari hewan biasanya ketika kena, itu ada lagi 3 fase. Dia ada fase prodromal, fase eksitasi, dan fase paralisis. Kayaknya bahasa agak sedikit tinggi, jadi saya lebih bakukan seperti familiar di kita. Jadi fase prodromal itu biasanya ketika hewan kena rabies, dia mulai tiba-tiba kan hewan kesayangan kita, anjing kan di sini sebagai hewan kesayangan ya kalau di ini. Hewan peliharaan kita kok tiba-tiba, nah biasanya bermain sama kita, kok tiba-tiba mulai menyendiri. Dia mulai sendiri, mulai berteduh di tempat yang dingin. Nah, itu mulai menunjukkan fase awal prodromal. Kemudian mulai hewan tersebut tadinya gembira, tiba-tiba mulai siap siaga. Itu fase awal. Yang kedua adalah fase eksitasi, di mana hewan tersebut tiba-tiba tadi kan sudah mulai menyendiri, mulai takut kena panas, cahaya, air, angin, dan mulai menunjukkan gejala kayak anjing gila, mulai kejang-kejang, pokoknya mulai mutar-mutar keliling. Itu paling bahaya, itu fase eksitasi, di mana pada fase eksitasi itu terkadang dia hewan anjing itu suka menggigit apa saja. Jadi kayak tiba-tiba dia gigit tembok, tiba-tiba dia gigit batu.
Nah itu yang kalau dari kita biasanya kayak lebih tahu tuh kayak anjing rabies karena dia sudah mulai terlihat anjing gila. Dan terakhir ada fase paralisis. Nah fase paralisis ini sebenarnya agak sulit karena fase paralisis itu dia samain koordinasi kayak gemetar-gemetar. Paling bahayanya lagi karena ada beberapa penyakit dia hampir sama juga kayak penyakit rabies. Tapi kan tadi penyakit rabies yang pada fase eksitasi itu dia mulai seperti anjing gila, muter-muter, gigit-gigit sembarang. Tapi memang ada beberapa penyakit seperti contohnya penyakit distemper, dia juga kejang-kejang, tapi dia kurang menyerang tuanya. Nah pada fase yang terakhir adalah fase paralisis, anjing tadi sudah mulai jalan sempoyongan, kan sudah mulai muter-muter. Fase sebelumnya dia mulai jalan sempoyongan, nafsu makan mulai berkurang, terus mulai matanya itu mulai ada kotoran mata yang berlebihan, kejang-kejang bahkan sampai tahap mati. Nah itu yang untuk gejala. Nah kalau pada manusia, saya singgung sedikit pada manusia. Pada manusia itu biasanya gejala yang ditimbulkan pos kena gigitan itu pertama biasanya demam, ototnya sakit, ototnya kaku. Terus mulai kalau kayak tahap yang agak sedikit bahaya, nah itu mulai kesulitan menelan. Karena sebenarnya kan virus rabies itu dia bukan hanya di saraf pusat saja di otak, tapi dia juga di kelenjar air ludah, anjing, hewan atau manusia. Jadi hewan atau manusia juga mengalami kesulitan menelan, telan susah, makan susah, mulai parnoan, mulai takut cahaya, takut air. Sebenarnya mereka mulai kayak haus, tapi ketika air didekatkan mulai rasa kesakitan, takut, dan mulai muncul halusinasi berlebihan karena tadi saya katakan bahwa virus rabies itu kan dia masuk di hipokampus. Hipokampus itu untuk sel memori. Jadi sedikit-sedikit mulai berhalu-halu, tiba-tiba kembali lagi. Itu yang paling bahaya. Saya kembalikan, ada lagi Bapak. Iya menarik Ibu Dok, mungkin ya dari apa yang disampaikan Ibu Dok tentang rabies ini. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa ketika digigit, manusia ketika digigit oleh hewan pembawa virus ini, kira-kira langkah-langkah tepat apa yang harus sesegera mungkin tepat dan cepat yang harus kita lakukan untuk bisa setidaknya terhindar daripada penyebaran virus rabies ini. Baik, jadi untuk rabies, kita berbicara tentang rabies itu ada dua, ada pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Kalau yang tadi Bapak tanyakan kan pengendaliannya, bagaimana langkah. Jadi saya mulai urutkan dari bagaimana tahap pencegahan. Namanya virus itu otomatis dia tidak ada obat, dia hanya melalui pencegahan. Satu-satunya hanya pencegahan. Makanya pencegahannya adalah melakukan vaksinasi seperti yang Bapak katakan tadi. Vaksinasi hewan pembawa rabies kan paling 92% tadi saya katakan adalah anjing. Baiknya dilakukan vaksinasi karena vaksinasi itu apabila suatu daerah atau suatu wilayah mau dikatakan bahwa dia bebas rabies, berarti dia harus melakukan vaksinasi 70% dari total populasi anjing. Itu yang sebelum terkena rabies. Beda halnya sama kalau sudah, itu ceritanya beda. Jadi itu pencegahan. Nah kalau pertanyaan tadi kita mulai pemberantasan dan pengendalian. Nah, apabila kalau untuk pengendalian, kalau semisalnya saya mulai urut dari anjing dulu, hewan dulu ya. Hewan apapun ketika mulai kena atau suspek mengarahnya ke rabies, maka langkah awal adalah melaporkan ke dinas terkait. Ada pelaporan. Jangan tiba-tiba langsung ambil hewan itu, langsung pukul, terus matikan hewan itu. Sulit untuk kami petugas dinas, petugas untuk mendetek apakah betul tidak. Karena kan masyarakat awam tahu saja kalau anjing mulai agresif, mulai ini, tiba-tiba bilang itu anjing gila kan. Padahalnya anjing agresif itu banyak penyebab. Jadi segera laporkan ke petugas. Terus hewan yang tadi itu diisolasi. Isolasi kurang lebih 14 hari. Isolasi dalam artian pisahkan hewan tersebut ke hewan lain supaya tidak ada kontak antara hewan tersebut ke hewan lain biar meminimalisir gigitan. Itu yang paling utama untuk hewan. Nah kalau untuk manusia kan untuk hewan dulu karena hewan yang terkena rabies Bapak otomatis ketika virus sudah masuk dalam waktu 14 hari paling lama masa inkubasi adalah mulai masuk virus sampai hewan itu mulai menunjukkan gejala sampai mati
Itu kan tadi saya katakan adalah 8 minggu atau 2 bulan. Tapi biasanya rata kalau virus sudah masuk dalam waktu 14 sampai 21 hari, anjing itu pasti bakal mati. Jadi itu biar kita bisa tahu cepat untuk rabies. Dan karena rabies ini kan saya lihat untuk diagnosa spesifik kan memang harus melakukan pengujian laboratorium tuh Bapak. Nah tadi katakan pengujian laboratorium kan jauh, di sini belum ada. Harus dikirim sampel. Harus dikirim ke sampel sana. Jadi ya minimal upaya pemilik butuh kesadaran dari pemilik untuk mengurung lah untuk hewan tersebut biar tidak ada gigitan-gigitan lain. Itu untuk anjing. Nah kemudian untuk manusia hal pertama yang harus dilakukan ketika kena gigit, segera lari ke air mengalir. Lari ke air mengalir, cuci bersih yang bagian gigitan tadi menggunakan sabun. Karena virus rabies ini dia sifatnya lipofilik. Lipofilik itu dia kayak berlemak. Jadi baiknya pakai sabun biar lemak yang tadi yang ada di air liur atau itu setidaknya agak bukan habis atau berkurang, pokoknya setidaknya sedikit berkurang lah sebelum virus masuk. Kemudian setelah dicuci bersih menggunakan air, segera ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi. Karena yang saya tekankan apabila hewan atau manusia sudah menunjukkan gejala rabies, itu tidak dapat tertolong lagi. Itu yang paling bahaya kalau sudah sampai gejala. Jadi baiknya manusia langsung segera divaksin, kalau hewan pun langsung sudah dikurung, gitu Bapak. Iya, terima kasih Bu Dok. Mungkin sebelum saya ke Bapak Kepala Dinas Satpol dan Pemadam Kebakaran, yang tadi dipaparkan oleh Ibu Dokter tentang vaksinasi yang sama hal yang disampaikan oleh Bapak Kadis Pertanian dan Pangan. Selama ini kan kolaborasi selalu dilakukan Pak, kerja bersama-sama antara klinik Politeknik Benemboy sama Dinas Pertanian dan Pangan. Sejauh ini ada kendala-kendala nggak Dok? Ketika di lapangan dalam proses penanganan terhadap hewan yang mungkin saja disinyalir sudah ada dalam sebagai hewan pembawa virus rabies. Sebenarnya kendalanya ada beberapa kendala Bapak. Kendala yang paling utama adalah penolakan. Penolakan terhadap hewan kepunyaan mereka. Karena kita tahu hewan kepunyaan mereka, contohnya yang paling mendasar anjing. Anjing itu kan yang pertama hewan kesayangan Bapak. Yang kedua hewan untuk kalau di Maluku Barat Daya, pokoknya di pulau bagian timur lah untuk diperjualbelikan. Terus hewan untuk mengembala, contohnya kayak di Maluku Barat Dimua ini mengembala kerbau. Otomatis ketika kita pergi vaksin, kebanyakan tolak karena kasus-kasus sebelumnya mungkin secara empiris atau dari mulut ke mulut mengatakan ketika hewan pos divaksin hewannya mengalami kematian. Jadi masyarakat sudah mulai ada ketakutan, keresahan dan masyarakat, aduh anjing saya ketika divaksin kok tiba-tiba langsung mati, takut mati. Jadi mereka tidak berpikir lagi tentang keselamatan mereka, keluarga, tetangga sekitar, lebih bilang aduh hewannya sayang gitu. Itu yang paling penting sih, yang paling susah. Jadi mungkin dari saya kalau baiknya karena pemahaman masyarakat yang masih awam ya Bapak terkait itu mungkin sosialisasi tingkat desa, kelurahan, kecamatan itu sosialisasi sehingga masyarakat mengerti. Karena yang saya katakan tadi, saya kembali lagi, saya lupa untuk pemberantasan itu sebenarnya ada dibagi lagi menjadi 3 daerah. Daerah terancam, daerah tertular, dan daerah bebas. Nah, jadi kalau untuk daerah tertular itu biasanya desa, kelurahan, atau kecamatan yang 2 tahun sebelumnya sudah mengalami ada laporan kasus tentang rabies itu yang dinamakan daerah tertular. Kalau daerah terancam itu biasanya kelurahan atau kecamatan di luar daerah terancam, di luar daerah tertular. Jadi dia beda kecamatan lagi sama kalau yang daerah bebas itu dia sama sekali belum ada. Jadi otomatis mungkin nanti ada kolaborasi ya Bapak karena berbicara tentang penyakit zoonosis itu keterkaitan sama namanya One Health. One Health itu suatu konsep di mana ada kolaborasi antara tenaga kesehatan, tenaga dokter hewan, tenaga masyarakat, TNI, Polri, dinas untuk sama-sama kita galang sama-sama ini biar rabies
segera kita atasi, karena takutnya ke depan kalau kita tidak atasi ini rabies malah makin mengancam. Dan fatalnya lagi ketika rabies sudah masuk, mau tidak mau langkah paling strategis, langkah utama adalah eliminasi. Eliminasi. Nah itu kan ada pro dan kontra. Jadi itu merupakan tantangan untuk kita semua, saya rasa. Iya Bro, jadi kerjasama antar lintas sektor ini untuk melawan rabies itu sangat diperlukan. Itu sangat diperlukan. Tidak bisa dari salah satu aja, itu sangat tidak bisa. Jadi semua butuh. Terima kasih Bro. Siap. Sebenarnya yang paling menarik Silakan, tadi Pak di Ibu Dokter itu, pertama tadi ini kan sudah kita kita mari bersama-sama secara sadar kita mengkampanyekan upaya-upaya penanggulangannya dengan memvaksinasi hewan peliharaan kita. Itu penting. Lalu bahu-membahu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang tadi. Nah, yang paling sebenarnya tantangan terbesar kita di masyarakat adalah masyarakat sering lebih percaya kepada apa yang kemudian nampak gitu di depan mata mereka. Padahal rabies ini bisa butuh waktu, hari ini digigit tidak masalah, tapi dia bisa 8 bulan kemudian baru orang menunjukkan gejala gitu. Betul. Jadi itu yang sering kali kan kalau 8 bulan kemudian orang mungkin berpikir ini sakit biasa, demam atau fobia ke cahaya, fobia ke air, itu hal yang karena dia sudah lupa bahwa 8 bulan yang lalu pernah, atau ada yang 1 tahun loh. 1 tahun yang lalu dia pernah digigit anjing. Jadi itu sebenarnya, jadi masyarakat tuh tidak boleh sebenarnya memandang enteng penyakit zoonosis yang ini, yang satu ini sebenarnya, karena tadi yang dokter bilang itu hewannya saja kadang tidak menunjukkan gejala, apalagi orang yang digigit kadang setahun kemudian baru sadar kita, oh ternyata itu. Jadi saya 2 tahun yang lalu ada seorang calon pendeta, dia punya hewan peliharaan di rumah. Hewan peliharaannya kecil saja, dia digigit, dan itu biasa kan, diobati biasa. Dia pergi ke tempat tugas, tahu-tahu di sana dia menunjukkan gejala-gejala rabies, tapi tidak bisa tertolong lagi karena dia merasa hewannya itu hanya dalam rumah dan tidak kemana-mana. Padahal dia tidak tahu bahwa mungkin saja pada saat 1 atau 2 bulan sebelumnya dia dengan hewan ke taman, ada bertemu dengan hewan yang lain dan sudah menularkan, dan hewan itu sama sekali tidak menunjukkan gejala-gejala rabies. Nah, jadi pada saat Bapak calon pendeta ini digigit, mereka menganggap mungkin hewan tidak keinjak, tidak sengaja, karena dia tidak menunjukkan gejala. Nanti pada saat di tempat dia menjalani masa vikaris, tiba-tiba semua gejala rabiesnya muncul. Jadi pesan saya sama Bu Dokter tadi sebenarnya sama. Jangan percaya hewanmu, percaya harus divaksinasi itu sebenarnya. Karena hewanmu bisa agresif, bisa diam, tapi ternyata sebenarnya dia sudah bisa mau dia mau agresif, ada kemungkinan dia tertular oleh virus rabies. Jadi harus vaksinasi itu menjadi sangat penting, bukan cuma hewan. Kita juga manusia harus juga sebenarnya itu. Nah, tadi kan ada nih, kalau orang terkena, nah masalah kita juga mungkin harus berkoordinasi lebih sering ya kita dengan dinas kesehatan soal penyediaan vaksin untuk manusia ini yang seringkali di puskesmas tidak tersedia dengan baik. Yang mengakibatkan orang sangat berisiko sekali mengalami dampak yang fatal yang tadi Bu Dokter bilang sudah bisa tidak tertolong lagi, padahal setelah digigit dia ke puskesmas, di puskesmasnya vaksinnya yang tidak ada. Jadi itu juga menjadi penting. Ya sahabat podcast Diskom Menyapa, intinya Pak Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya bersama dengan Ibu Dokter mau menyampaikan bagi kita bersama bahwa mari sama-sama memberantas dan melawan rabies ini dengan mengkampanyekan terus-menerus bahwa hewan-hewan yang kita pelihara itu memang kita harus sayangi mereka, tapi juga harus divaksinasi untuk mencegah hal-hal yang memang berdampak lebih buruk lagi terhadap kehidupan manusia di tengah-tengah, bahkan di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Pertanyaan yang berikut mungkin saya tujukan bagi Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Riki Petrus yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Tentu kita menyadari sungguh bahwa
ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat ini menjadi sebuah skala prioritas daripada instansi ini maupun dalam tugas tanggung jawab pokok dan fungsi daripada peran dinas. Dan tak kali itu terkhusus dalam penanggulangan penyakit rabies ini, Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan pemadam kebakaran di wilayah-wilayah yang ada dalam laporan-laporan dari dinas mungkin tentang kasus-kasus rabies yang telah timbul di daerah itu. Ya, terima kasih Pak Rio, Pak Kadis Pertanian, Bu Dokter. Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, yakni menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Nah, Satpol PP itu sifatnya membantu, ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Dokter, bahwa semua unsur, semua lini harus bergerak bersama untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan terhadap penyakit rabies ini. Jadi tentunya kita senantiasa berkoordinasi dan juga bersinergi, karena kalau tidak dengan begitu, maka kita sulit untuk bisa menuntaskan, ya, bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan penyakit rabies ini. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran tentunya akan memberikan dukungan. Ya, kita akan memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan juga kemampuan yang ada pada Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Yang terpenting adalah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian dan Ibu Dokter, bahwa memberikan sosialisasi, ya, memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, sehingga timbul atau masyarakat itu memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang cukup terkait dengan penyakit rabies ini. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Dokter. Mungkin kami juga menganjurkan agar ini juga bisa disampaikan melalui ibadah disosialisasikan, baik di ibadah minggu maupun ibadah keluarga atau unit, dan juga di sekolah-sekolah. Dan yang paling banyak kita masyarakat khawatirkan ini kan anak-anak. Karena anak-anak ini kan mereka bermain, mereka bersosialisasi itu kan luas. Jadi ini harus dilakukan secara baik dan bekerja sama, bersinergi dalam rangka mencegah. Oke. Iya. Terima kasih Pak Lali. Mungkin sampai sejauh ini dalam beberapa kasus di tahun kemarin, satu kasus yang kemarin di tahun 2003 menurut ya. Apakah Dinas Pertanian bahkan mungkin dari Klinik Politeknik Boyemo ini dalam segala koordinasi yang dibangun, mereka terbangun koordinasi bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja dalam hal bersama-sama turun ke masyarakat dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam penanganan terhadap hewan peliharaan bersama dengan Satpol. Ya, ada informasi yang kami dapatkan dari teman-teman di Dinas Pertanian maupun di rumah sakit atau di puskesmas dari pihak kesehatan. Namun sejauh ini mungkin kami belum dilibatkan, ya, karena memang belum dirasa perlu, ya, karena
kejadiannya kan tidak terlalu meluas atau besar seperti wabah ya. Jadi ini kan dia kejadiannya terjadi sekali-sekali sehingga belum dirasa perlu melibatkan Satpol PP gitu. Baik, makasih Bapak Riki. Ya. Bapak Ibu narasumber, kita sudah ada di penghujung podcast Diskominfo Menyapa di saat ini, dan mungkin sebagai pertanyaan terakhir bagi kita bersama, dan khusus Bapak Ibu narasumber, kira-kira yang pertama mungkin bagi Bapak Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Dayak, harapan maupun pesan apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan menutup seluruh episode podcast di saat ini bagi kita bersama dan juga bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Barat. Baik, terima kasih buat Kominfo yang sudah menangani ini. Terima kasih buat dua kolega saya berdua sama Pak. Yang tadi kami bertiga bicarakan ini adalah pesan yang paling utama adalah bahwa mari bersama-sama kita melakukan pencegahan terhadap penyakit rabies dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Tadi dokter bilang minimal 70% di daerah yang masih belum terkena. Kalau bisa mencari semua hewan kalau yang sudah di daerah yang sudah terkena, tetapi juga membatasi membawa ternak antar pulau di Maluku Barat Daya jika kita tidak mengetahui status kesehatan hewan tersebut. Lalu mencegah atau menjaga sehingga hewan peliharaan kita tidak menggigit atau melakukan kontak yang akan membahayakan ke orang lain, menggigit misalkan atau air liur yang bisa kena ke orang yang lain, sehingga kita bisa meminimalisir penularan rabies. Tetapi yang paling utama dari semua itu adalah kesadaran kita semua yang tadi barangkali disebutkan serta peminat adalah kita mau untuk mensosialisasikan kepada semua orang untuk meningkatkan kesadaran bersama itu ya, kesadaran komunal masyarakat NBD untuk melawan rabies, bersatu melawan rabies sebagaimana tema hari ini, itu jauh lebih penting. Kalau kita tidak memiliki kesadaran komunal untuk bersatu melawan rabies, berarti sama saja berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan memberikan arti apapun kita masyarakat. Apalagi sekali lagi, saya bilang memang kalau kita lihat bahwa pelayanan kita ini kan bukan klinik gratis semua, di sini masyarakat menyambut dengan begitu baik. Mungkin harapan maupun pesan yang bisa disampaikan oleh Bro bagi kita bersama dan bagi masyarakat sobat Diskominfo Menyapa di saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin harapan dari hati saya sebagai kami tim dokter hewan itu yang paling utama, yang paling penting adalah kalau bisa apapun yang semisalnya hewan sini sudah terindikasi rabies, stop. Penyakit itu stop dalam artian kalaupun udah kena dalam beberapa wilayah, stop wilayah itu saja. Jangan sampai menyebar ke seluruh kecamatan, kelurahan, desa, kecamatan. Karena ketika sudah tidak stop pada tempat tertentu mulai menyebar, itu menjadi bumerang terhadap Provinsi Maluku Barat Daya ini. Kalau bisa jangan stuck saja, kalau bisa tidak ada. Nah, itu pertama. Yang kedua mungkin pesan saya, kalau bisa untuk semua masyarakat apabila hewan sudah mulai mengalami gejala, segera laporkan, itu paling penting. Karena kalau kita petugas, kita tidak tahu informasi kalau tidak ada informasi yang masuk, informasi yang masuk otomatis langkah awal untuk melakukan vaksinasi juga akan sedikit terlambat. Jadi otomatis apapun hewan yang mati, tiba-tiba hewan menunjukkan gejala, segera laporkan biar ada informasi. Mungkin itu saja, sama kalau bisa terjalin kolaborasi One Health semua. Yang selama ini mungkin belum sampai ke situ, mungkin kesadaran dan kolaborasi itu kita jalankan sudah. Mungkin itu saja Bapak. Sama-sama. Bagi Kepala Dinas Satpol Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Barat Daya, mungkin
Bapak Likis secara kepala dinas ada hal-hal yang bisa disampaikan, harapan bagi masyarakat dan pesan-pesan yang bisa kami bagikan dalam podcast hari ini. Iya, terima kasih. Kita kira apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian dan Ibu Dokter itu sebenarnya sudah merangkum semua. Harapannya adalah memang kita selalu bekerja sama, bersinergi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu memiliki atau mempunyai pemahaman yang baik terhadap penyakit rabies ini. Mungkin itu. Terima kasih. Sahabat podcast Disco Info menyapa. Demikian edisi podcast kita bersama dengan para narasumber yang hebat yang boleh hadir di studio ini. Kita tetap berharap bahwa butuh kolaborasi bersama, kerja bersama-sama antara lintas sektor untuk bersatu melawan rabies di kabupaten ini. Pesan kami bersama bagi kita semua, jaga kesehatan, tetap beraktivitas, yakin bahwa segala karya dan pelayanan kita bagi daerah ini Tuhan Allah kehidupan tetap memberkati. Amin. Salam damai dari kami semua di studio Kominfo menyapa. Kawedo. I've been dreaming in it, a life worth living in it.